Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar IPA. Mudah-mudahan hari ini kalian diberikan kesehatan dan diberikan semangat dalam belajar walaupun belajarnya secara daring ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya kalian untuk belajar. Ya, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari tentang gerak benda dan makhluk hidup, yang mana materinya sudah Bapak berikan pada waktu minggu kemarin. Ya, jadi hari ini silahkan kalian untuk menyimak saja, dan silahkan buku catatannya dibuka, disamakan dengan apa yang Bapak sampaikan. Kalau ada yang tidak paham, silahkan nanti tanyakan di grup ya. Gerak benda dan makhluk hidup. Ya, ini yang kita bahas. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan gerak. Kemudian yang kedua, bagaimana benda dapat bergerak. Dan yang ketiga, bagaimana makhluk hidup dapat bergerak. Ya. Gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal, ya, awas nih, dari tempat awal, ya. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukannya, ya, berpindah kedudukannya terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukannya itu menjauhi maupun yang mendekati. Itu yang dinamakan dengan gerak suatu benda. Ya, roda sepeda dapat bergerak dengan mudah saat pedal di kayu. Roda sepeda bergerak dengan cepat. Nah, ini namanya gerak ya. Jadi suatu perpindahan dari tempat asal ya, itu dinamakan dengan gerak. Salah satu contoh kita lihat, ada seorang yang sedang mendorong meja ya, dari suatu titik ya. Nah, dia ketika meja itu berpindah ya, salah satu contoh dari sini, orang ini atau siswa atau orang ya mendorong meja ke sini. Kemudian dari sini mejanya yang tadinya ada di sini kemudian didorong menjadi ada di sini seumpama ya. Maka itu dinamakan dengan gerak. Jadi perpindahan meja itu ya, maka dinamakan dengan gerak. Perpindahan dari tempat asal ke tempat yang lain itu dinamakan dengan gerak ya. Itu. Jadi tidak diukur dengan jauhnya, enggak, tapi perpindahannya itu. Ya, yang penting pindah dari tempat asal ya ke tempat lain, maka itu dinamakan dengan gerak ya. Salah satu contoh lagi, ini adalah seorang pesepeda motor. Apa namanya? Orang yang sedang menaiki sepeda ya, ketika dia bergerak ya, maka itu adalah yang dinamakan dengan gerak. Perpindahannya itu dinamakan dengan gerak. Ya. Nah, kemudian gerak ini ada macam-macamnya ya, macam-macam gerak benda. Seperti ada yang menggelinding, kemudian jatuh, memantul, mengalir, berputar ya. Tuh. Salah satu contoh kita bahas ya, menggelinding ya, gerak menggelinding. Gerak menggelinding ya, bergerak dengan cara berputar sambil berpindah. Contohnya seperti benda yang dapat menggelinding adalah bola ya, apalagi kelereng. Kemudian apalagi, pokoknya banyak ya. Ban juga termasuk menggelinding kalau kita gelindingkan ya. Pokoknya itu yang dinamakan dengan gerak secara menggelinding ya. Kenapa? Karena dia memiliki bentuk yang bulat ya. Gak mungkin kalau nggak bulat dia menggelinding ya. Itu. Nah, salah satu contoh ini adalah bola ya, sepak bola.
itu bolanya itu mengalami gerak dengan cara menggelinding, ya itu. Jadi perpindahan suatu bola dari tempat asal ke tempat lain dengan cara menggelinding itu disebut juga dengan gerak, ya. Kemudian gerak secara jatuh, ya. Gerak secara jatuh, ya, benda pasti bergerak ke bawah. Nah, ini yang disebut dengan jatuh. Jadi jatuh itu enggak ada ya yang ke atas, pasti jatuh itu ke bawah, ya. Makanya gerak jatuh, gitu ya. Itu. Benda pasti bergerak ke bawah yang disebut dengan jatuh, ya. Pada benda yang jatuh, kedudukan benda, ya, berubah letaknya dan atas ke bawah, dari atas ke bawah, ya. Contohnya adalah seperti buah kelapa. Sini ada salah satu contoh buah kelapa yang lepas dari tangkainya, kemudian daun yang jatuh dari pohon. Ini gerak jatuh, ya, gerak jatuh. Nah, ini salah satu contoh gambar, ya, daun-daun yang jatuh dari pohonnya, ya, itu dinamakan dengan gerak secara jatuh, ya. Lanjut. Kemudian ada yang memantul, gerak memantul. Gerak memantul adalah gerak yang berbalik arah, ya, gerak yang berbalik arah suatu benda yang elastis, ya, yang mengenai benda keras. Nah, ini disebut dengan memantul, ya. Gerak berbalik arah suatu benda yang elastis yang mengenai benda keras. Kayak suatu contoh, kayak kalian menendang bola ke dinding, ya. Kalian tendang bolanya ke dinding kemudian balik lagi. Nah, itu namanya gerak memantul. Ya. Salah satu contoh gerak memantul diantaranya adalah bola tenis, ya. Bola sepak, ya, ketika ditendang, ya, ke dinding kemudian balik lagi. Atau bola tenis ketika kita tepak maka dia akan balik lagi, ya. Itu. Kemudian bola basket dan lain-lain, ya. Benda yang merupakan bidang pantul, ya, yang buruk yaitu seperti kapas, ya, kapas, kemudian busa, kasur dan air, ya. Itu pergerakannya tidak memantul, ya. Nah, ini salah satu contoh adalah gerak memantul seperti bola basket, ya. Tuh. Kemudian gerak mengalir, ya. Gerak mengalir seperti benda cair yang bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, dia akan mengalir, ya. Itu. Kemudian gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut dengan gerak mengalir. Nah, ya, perpindahan suatu air dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara mengalir itu dinamakan dengan gerak mengalir. Nah, gerak benda yang mengalir bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah arum jeram, ya. Nah, kemudian berlayar, ya. Itu yang biasa terjadi di suatu tempat yang ada rekreasi, ya, yang ada air yang mengalir, kemudian dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi atau arum jeram itu, ya. Nah, ini, ya, air dari sana mengalir ke sini, ya, dari yang tinggi ke yang rendah. Nah, perpindahan air dari sana ke sini, ya, dari yang tinggi ke yang rendah itu juga merupakan pergerakan, ya, yang disebut dengan gerak mengalir. Kemudian gerak berputar. Gerak berputar, benda melakukan gerakan berpusing atau berganti arah, ya, atau berputar. Benda umumnya berputar pada porosnya, ya.
Nah, perputaran yang makin cepat dapat menimbulkan energi yang semakin, ya. Contohnya adalah gasing, kemudian kincir, angin, dan roda sepeda, ya. Tuh. Nah, ini salah satu contohnya, ya, gerak berputar. Ini adalah perputaran ban itu, ya, itu. Dan lanjutkan, ya. Mungkin itu saja, ya, untuk pertemuan hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian, ya, dan insya Allah ketemu lagi nanti di minggu berikutnya dengan topik atau pembahasan bagaimana benda dapat bergerak, ya, yang materinya sudah Bapak kirimkan hari ini, ya. Insya Allah nanti minggu depannya nanti berarti kalian tinggal menyimak dan mendengarkan saja, ya. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.